Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak. Batu kualam di dalam kotak, hendak dicuci agar bisa menghiasi. Kalau salam tidak dijawab dengan kompak, boleh ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak, semangat. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala permohonan kita kepada Allah. Allah sehatkan badan kita. Allah berikan keberkahan untuk seluruh hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak. Iftaradallahu alaina siyam wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala lama hadar Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat Pak? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, alhamdulillah. Insyaallah ketika kita mengawali dengan baik dan mengakhiri dengan baik, maka itu adalah sesuatu yang paling baik, paling bagus, paling sempurna buat kita. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan berbagai macam ketaatan di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan buat kita adalah nikmat kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sebagai seorang mukmin, kita bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. Betul Pak? Kita bisa ibadah, sholat misalnya, kita bisa ibadah dimanapun, ya, kapanpun, ya, kecuali di hari-hari yang memang dilarang. Tempat pun juga begitu, di semua tempat, kecuali tempat kalau kita sholat tempat yang ya bernajis, tentu nggak boleh, atau tempat-tempat yang kotor. Tapi dimanapun kita berada, maka semua adalah sebagai masjid bagi kita, tempat sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwasanya wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi ini, hamparan bumi ini semua adalah untuk tempat kita sujud. Ya. Jadi dimanapun kita boleh sujud, boleh sholat. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian,
ada tempat-tempat yang istimewa. Kalau kita bersujud di tempat itu, maka luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat. Ya, boleh saja kita sujud dimanapun, tapi ingat bahwa ada tempat yang istimewa. Di mana itu? Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, la tushaddur rihal ila thalathati al-masajid. Kalau kita dikasih keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh di sana, ya, maka utamakan 3 tempat, 3 masjid. Apa itu? Yang pertama adalah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah di, kata Nabi, masjid atau Masjid Nabawi, di masjid atau Masjid Nabawi. Yang ketiga, kata Nabi, adalah di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita dikasih rezeki Bapak sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ke Singapura dulu, jangan ke Eropa dulu, jangan ke Emrik dulu, jangan ke Bali dulu. Yang utama adalah disuruh ke Masjidil Haram. Ngapain? Di sana ada tempat-tempat yang istimewa. Di sana kita bisa melakukan haji dan umroh. Ya, ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada apa Bapak sekalian? Ada Ka'bah. Ya, Ka'bah adalah tempat yang istimewa. Di sana ada pintu Ka'bah, ada Multazam, tempat di mana kalau kita berdoa kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Masjidil Haram itu juga ada Hajar Aswad. Di Masjidil Haram itu juga ada Hijr Ismail. Itu semua adalah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Lalu Allah ganjar Bapak sekalian, ketika ada di antara kita yang sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat saja itu sebanding setara dengan kita melakukan sholat di tempat yang lain atau di Masjid At-Taqwa ini. Berapa banyak? Sebanyak 100.000 kali. Luar biasa. Sekali sholat dapat 100.000 kali ganjaran seperti kita melakukan di tempat yang lain. Kemudian yang kedua ada Masjid Nabawi. Itu juga tempat yang istimewa, di mana kata Nabi SAW, siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka setara dengan dia sholat di masjid yang lain atau di tempat yang lain, itu 1000 kali sholat atau 1000 kali ya, ibadah. Nah begitu pula di Masjid Al-Aqsa, itu 500 kali. Ini luar biasa, tempat-tempat yang istimewa. Ternyata meskipun bumi ini bisa digunakan untuk ibadah, ternyata ada tempat yang istimewa. Begitu pula Bapak sekalian berkaitan dengan waktu. Ternyata kita bisa melakukan ibadah di waktu kapanpun. Mau siang boleh, mau malam boleh, ya. Mau jam 3 malam boleh, ya. Mau di waktu duha, terserah kita melakukan ibadah. Tapi ternyata ada waktu-waktu yang istimewa yang Allah jadikan waktu-waktu tersebut, ya, dan waktu itu adalah istimewa dibandingkan dengan kita melakukannya di waktu yang lain. Kapan itu? Siang hari yang paling baik itu adalah ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ya, itu siang hari yang paling baik. Hari yang paling baik Bapak sekalian, hari apa? Hari yang paling baik? Hari Jumat. Itu adalah hari yang paling baik. Kalau kita beribadah di hari Jumat, luar biasa, ya. Itu adalah hari yang istimewa. Lalu kemudian Allah jadikan ternyata di antara bulan ada bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kenapa yang paling baik? Kata Nabi SAW ketika Ramadan datang, ya, maka kata Nabi, yang pertama tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya bahwa bulan ini adalah bulan baik, bulan untuk melakukan berbagai macam kebajikan-kebajikan, sehingga terbuka lebar pintu-pintu kebaikan. Ya.
makna pintu surga dibuka artinya bahwa peluang kita melakukan kebajikan itu terbuka lebar. Ya, sehingga kalau di bulan Ramadan ini ya, ada orang yang mungkin tadinya pelit ya, ketika Ramadan karena pintu surga terbuka jadi orang yang pemurah. Yang tadinya misalnya di luar Ramadan ya, orang tersebut itu marah-marah mulu misalnya ya, atau selalu dia buat masalah, ketika Ramadan datang maka pintu surga terbuka, artinya dia kemudian menjadi orang yang begitu sangat baik ya, menjadi orang yang lembut ya. Itu berarti bahwa Ramadan punya makna buat orang ini. Kenapa? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ketika Ramadan datang pintu neraka ditutup. Ini keistimewaan bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan setan-setan dibelenggu, dikunci, dipenjara setan-setan gitu ya. Nah, apa maknanya Bapak sekalian? Maknanya peluang setan untuk menggoda manusia itu semakin kecil ya, sehingga setan udah nyerah. Setan itu ketika Ramadan datang, setan nyerah. Makanya ketika Ramadan datang, dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan maka ada malaikat penyuruh. Ada malaikat penyuruh. Apa yang disuruh malaikat itu? Kata malaikat itu, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang yang tadinya baik ya, sebelum Ramadan orang ini udah baik, ayo ambil kesempatan ini, tingkatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya kata malaikat ini, ya baghiyal syarr aksir. Siapa saja yang ketika sebelum Ramadan datang dia adalah orang yang paling jahat misalnya, dia orang yang mungkin jarang melakukan kebaikan, maka kurangi sampai habis kejahatan itu. Nah, itulah keistimewaan bulan Ramadan. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini Bapak sekalian, Allah lipat gandakan pahala bagi mereka-mereka yang berbuat amal-amal kebajikan. Bahkan sampai dilipat gandakan, bahkan sampai tidak terhitung. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan apa? Ketika Ramadan datang, Allah syariatkan puasa, lalu kemudian kata Allah dalam hadis qudsinya, qulub ni adam lahu. Kullu amal ibni adam lahu. Jadi setiap amal anak Adam itu adalah baginya, kembali kepada orang tersebut yang melakukannya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Untuk urusan puasa aku yang akan memberikan balasan. Ya, makanya kemudian Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 10, ganjaran orang yang puasa sama dengan orang yang sabar. Jadi ya, para ulama menyamakan antara puasa dengan kesabaran. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan ganjaran untuk orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu sama dengan orang yang puasa. Jadi bagi orang yang berpuasa, Allah akan berikan ganjaran tanpa batas. Allah nggak hitung-hitung lagi tuh. Ya, kalau puasa kalau sholat misalnya, maka jelas hitungannya. Kita baca Quran, apalagi kita bisa hitung tuh, kan bisa kalkulasi pahala yang kita dapat. Tapi giliran puasa, maka puasa itu pahalanya nanti Allah yang langsung berikan buat kita. Ini keistimewaan. Nah, di bulan Ramadan ini Bapak sekalian, ini adalah bulan yang istimewa, tapi ada lagi yang lebih istimewa. Kapan itu? Yaitu di 10 hari yang terakhir. Nah, di 10 hari yang terakhir ini Bapak sekalian, maka ada lagi yang lebih istimewa, yaitu di malam-malam ganjilnya. Malam 21 lebih istimewa, malam 23, ya, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, di antara malam-malam ganjil itu, Bapak sekalian, ada lagi yang lebih istimewa. Apa itu? Yaitu adanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang ketika seorang hamba melaksanakan ibadah di malam itu,
maka setara sebanding dengan dia melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Atau kalau dikonversi tahun menjadi 83 tahun kurang lebih. Luar biasa Bapak sekalian, ya. Ya, makanya umat-umat terdahulu itu iri sama umat Nabi Muhammad. Karena umat terdahulu itu ketika mereka melakukan amal kebajikan nggak ada lipat ganda, ya, nggak ada lipat gandaan. Allah nggak kasih pahala yang berlipat-lipat untuk mereka. Ya, makanya kemudian dalam sebuah hadis itu dikatakan begini. Ya. Jadi ketika turun surat Al-Qadar itu, ya, maka kemudian para sahabat Nabi, ya, mereka itu melihat bahwa mendengar, ya, bahwa di kalangan Bani Israel itu karena umur mereka panjang-panjang, ya, ada yang sampai mungkin 1000 tahun, ya. Jadi umur umat manusia saat itu ada yang sampai 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu mereka gunakan untuk mereka beribadah, ya. Kemudian ada lagi yang orang Bani Israel itu yang mereka berjuang di jalan Allah siang malam, ya. Siang malam dia berjuang di jalan Allah. Maka kemudian para sahabat iri dengan yang mereka lakukan. Karena kalau dibandingkan dengan mereka sendiri, para sahabat Nabi mungkin jauh, ya. Bayangkan berjihad siang dan malam. Lalu kemudian Allah turunkan surat Al-Qadar yang kemudian di situ, ya, sebagai hadiah bagi umat Islam, bahwasanya umat Islam itu, ya, itu ketika melaksanakan ibadah satu malam saja itu setara dengan 1000 bulan, sehingga bisa mengungguli umat-umat yang lain yang umurnya panjang-panjang, ya, yang mereka melakukan kebajikan bisa lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu, maka ketika Ramadan sudah hadir di hadapan kita Bapak sekalian, maka sekarang tinggal tugas kita adalah bagaimana kita menyambutnya dengan kegembiraan dan mengoptimalkan atau mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan, berbagai macam ibadah-ibadah, ya. Karena ternyata ada orang-orang yang tidak bisa mengambil makna atau manfaat dari Ramadan, sehingga orang ini didoakan celaka oleh Nabi, ya. Kata Nabi SAW, "Waraghima an furajulin dakhala alaihi Ramadan suman salafa qabla ayyufarra." Celaka, kata Nabi, orang yang ketika Ramadan datang sampai Ramadan pergi, orang ini nggak dapat apa-apa dari Ramadan, bahkan ampunan Allah aja enggak. Maka orang ini didoakan celaka oleh Nabi. Ya, kenapa Bapak sekalian? Masa sih dapat ampunan enggak? Padahal kata Nabi, Allah sudah menyediakan ampunan kepada hambanya di bulan Ramadan ini setiap malam. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu laila. Dan Allah akan bebaskan hamba dari api neraka. Allah ampuni mereka, dan itu Allah akan berikan di bulan Ramadan ini setiap malam. Ya, oleh karena itu, maka mari sama-sama kita ambil kesempatan yang sangat baik ini, ya. Dan kita berharap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang baik buat kita, lebih baik daripada Ramadan yang lalu, gitu ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihu. Siapa saja orang yang tahun ini atau hari ini atau Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Gimana caranya supaya kita menjadi orang yang beruntung, menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya? Maka kita mesti buat agenda harian, ya, baca Qur'annya, ya, mau khatam berapa kali di Ramadan ini, ya, kapan waktunya kita baca Qur'an, kapan waktunya kita berzikir, ya, kapan waktunya kita bersedekah, kapan waktunya kita mungkin melaksanakan sholat sunnah dan sebagainya. Itu semua perlu diagendain, ya, sehingga kemudian, ya, tidak terbuang waktu di Ramadan ini dengan sia-sia, sehingga kemudian Ramadan ini akan lebih baik daripada Ramadan yang lalu-lalu, ya. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, ya, kekuatan untuk kita bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam
agenda-agenda ibadah, sehingga Ramadan ini lebih bermakna buat kita, lebih bernilai buat kita, dan menjadikan kita nanti sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Qul qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.